Film dimulai dengan penemuan sesosok mayat pertama di kota kecil. Penemuan itu memicu kepanikan di kalangan penduduk. Kapten Howell dan timnya mulai menyelidiki. Tetapi setelah menemukan pertanda di tubuh korban, sebuah lambang, mereka segera menyadari bahwa mereka menghadapi musuh yang sangat licik. Namun, saat mereka menggali lebih dalam ke dalam penyelidikan, ketegangan mulai merayap ke dalam hubungan mereka. Setiap kali mereka menemukan petunjuk baru, keraguan mulai merayap, apakah mereka benar-benar saling mempercayai? Apakah salah satu dari mereka mungkin menyimpan rahasia gelap? Ketika malam semakin larut dan jumlah korban bertambah, ketegangan di antara mereka semakin memuncak. Dalam momen-momen gelap ini, mereka menemukan diri mereka terjebak dalam labirin kebohongan dan kecurigaan. Apakah mereka benar-benar berada di sisi yang sama? Marci, istri korban terbunuh diinterogasi oleh mereka. Interogasi menghasilkan petunjuk baru, yaitu matinya CCTV gereja pada saat pembunuhan berlangsung. Gereja mengaku itu kesalahan teknis. Tapi, setelah mereka berkali-kali mendatangi gereja, mereka mendapat petunjuk lagi, website 666 yang diketahui adalah milik Travis Retz yang diduga adalah pembunuhnya. Seiring penyelidikan berlanjut, lebih banyak mayat ditemukan dengan pola pembunuhan yang sama. Ketegangan meningkat ketika anggota tim mulai meragukan satu sama lain, dan hubungan pribadi mereka mulai terganggu oleh tekanan kasus ini. Jacqueline yang akan kita panggil polisi cantik, muncul sebagai karakter yang berani dan tidak ragu untuk melanggar batas demi keadilan. Sementara itu, detektif Brian yang akan kita sebut polisi baik, dan Luke yang akan kita panggil polisi berahi, berusaha keras untuk menjaga ketenangan di antara tim mereka dan mulai curiga pada gereja karena telah 2 kali menjawab tidak tahu pada tanda-tanda yang mereka duga. Tak ayal, besok paginya, polisi memantau gereja dan menemukan seseorang memasuki gereja dengan membawa sebuah koper. Karena penasaran, polisi mengikuti orang itu. Dan ternyata benar, selama ini Travis Retz disembunyikan oleh gereja. Baku tembak pun hampir terjadi andai sang pendeta tidak melerai mereka. Maka setelah damai, pemuda bernama Travis Retz dan sang pendeta pun dibawa ke kantor polisi. Di kantor polisi, mereka diinterogasi. Singkat cerita, pendeta tiba-tiba menyebut nama Redwater Farms yang diduga adalah tempat di mana sang pembunuh berantai membantai korbannya. Mendengar itu, polisi baik dan polisi cantik pun kaget dan mulai gelisah karena tempat itu adalah lokasi ketika mereka selingkuh. Lalu polisi pun mendatangi lokasi. Sesampainya di tempat, polisi menemukan mayat tanpa kepala dengan seonggok kepala boneka di dekatnya. Saat itulah, polisi baik tak berdaya dan tak sadarkan diri. Dia teringat akan seorang anak berjaket merah yang akhir-akhir ini menghantui pikirannya. Sepulang dari lokasi, polisi baik dan polisi cantik kian gelisah. Akhirnya demi menjaga nama baik kepolisian, mereka berencana untuk mengakui perselingkuhannya itu kepada kapten sebelum hal yang tidak diinginkan terjadi. Polisi berahi pun mulai curiga pada tingkah mereka yang makin gelisah, sehingga tanpa disuruh dia melaporkan kecurigaannya kepada sang kapten. Dan itu dilakukan lebih dulu sebelum pengakuan perselingkuhan tadi. Mendengar informasi itu, kapten pun segera memanggil polisi baik dan menginterogasinya. Alih-alih menuduhnya, sang kapten malah menyuruhnya mendatangi psikiater agar penyakit mental yang mengganggunya segera sirna dan dia bisa melanjutkan tugasnya dengan baik. Namun ternyata, polisi baik tak segera mendatangi psikiater. Dia malah mendatangi gereja dengan niatan pertobatan atas segala dosa yang telah dia lakukan. Di dalam gereja, setelah menyesali semua perbuatannya, sang kapten tiba-tiba menelponnya dan menyuruhnya menghadap bersama polisi berahi. Setelah bertemu, kapten menjelaskan tujuannya memanggil mereka, tak lain dan tak bukan, adalah karena sebuah dugaan. Kasus narkoba yang mereka usut tahun sebelumnya menemukan kejanggalan. Peluru yang berada di tubuh korban, setelah dilacak, adalah milik anggota polisi. Intinya, kapten merasa, salah satu polisi yang berdiri di hadapannya saat itu adalah pembunuhnya. Namun, karena tak ada yang mengaku, akhirnya keduanya diskors dari jabatannya. Setelah itu, kepolisian kemudian mulai menggeledah rumah polisi baik. Dan ternyata mereka menemukan seonggok mayat di gudang bawah milik polisi baik. Sejak saat itu, polisi baik pun menjadi tersangka dan dibawa ke kantor polisi. Setelah interogasi, mereka tak mendapat pengakuan apapun. Polisi baik tak mau mengaku. Dia justru meminta untuk diberi izin supaya menunjukkan sesuatu, seorang saksi yang akan membawa kita pada puncak cerita.
Polisi baik mengatakan bahwa orang itu adalah perempuan yang menjadi sumber awal di mana rumor tentang lokasi pembunuh berantai atau Redwater Farms itu muncul. Setelah bertemu, wanita itu pun tak mengaku. Nama itu pun dia tak tahu. Dia mengaku hanya dibayar oleh polisi cantik agar menyebut nama itu ke pihak polisi. Kecurigaan semakin menguat ketika wanita itu memanggil polisi cantik dengan nama aslinya bagaikan seorang teman yang sudah lama akrab. Wah, wah, wah. Siapakah dalang sesungguhnya? Siapakah pembunuh berantai itu sebenarnya? Makin membingungkan. Untuk mengetahui kebenaran itu, polisi pun menggeledah rumah polisi cantik dan ternyata ditemukanlah sebuah boneka tanpa kepala. Sebuah boneka yang kepalanya agaknya sengaja ditinggalkan di samping setiap korban yang telah dibunuhnya. Benarkah polisi cantik adalah pelaku pembunuhan berantai itu? Namun polisi cantik tak mengaku dan pertarungan terjadi sehingga polisi cantik pun berhasil kabur. Setelah itu, kejar-kejaran mobil tak terelakkan lagi. Singkat cerita, polisi cantik akhirnya tewas setelah mobilnya menabrak sebuah pohon yang kuat. Di momen itu, polisi baik kembali teringat pada anak lelaki berjaket merah yang dahulu pernah dia tembak. Tak berselang lama, Kapten kemudian memanggil polisi baik. Ketika menghadap, keduanya terlihat berbincang panjang lebar yang pada akhirnya polisi baik mengakui perbuatannya. Polisi baik mengaku bahwa dirinya lah pemilik peluru yang bersarang di tubuh korban. Dia mengaku terpaksa menembak anak muda berjaket merah itu karena terpaksa. Dia menduga anak itu hendak mengambil pistol di saku jaketnya dan membuat dia menembaknya terlebih dahulu. Padahal si anak hendak mengambil KTP. Pada kasus penggelapan uang narkoba itu, memang dialah yang membunuh anak itu. Perasaan bersalah itulah yang akhir-akhir ini menghantui pikirannya. Satu misteri terkuak. Namun, soal pembunuhan berantai sampai saat ini masih menjadi misteri. Siapakah dalang dari semua itu? Siapakah pembunuh berantai sesungguhnya? Apakah polisi baik, polisi cantik yang sudah tewas, polisi berahi, atau malah orang lain? Saat penyelidikan hampir mencapai puncaknya, sebuah penemuan mengejutkan mengguncang tim. Salah satu dari mereka mungkin terlibat lebih dalam daripada yang terlihat. Ketika kebenaran mulai terkuak, kepercayaan di antara mereka hancur berkeping-keping. Dalam konfrontasi dramatis di ruang penyelidikan yang redup cahaya, semua rahasia terungkap, dan semuanya lebih mengerikan daripada yang pernah mereka bayangkan. Maka Kapten pun memberi perintah untuk segera melakukan penangkapan terhadap polisi berahi. Akan tetapi, sayang seribu sayang, sebelum surat penangkapan itu sampai, polisi baik yang baru tiba di rumahnya tiba-tiba dipukul oleh orang tak dikenal hingga pingsan, dan disekap di suatu tempat. Dan ternyata, yang melakukannya adalah polisi berahi. Saat itulah polisi berahi menjelaskan panjang lebar tentang siapa dirinya sebenarnya kepada polisi baik yang kedua tangannya terikat. Dialah ternyata dalang di balik semua pembunuhan berantai itu. Maka kemudian, entah bagaimana ceritanya, pertarungan pun terjadi di antara keduanya dengan sangat sadis. Dan polisi baik, yang entah juga bagaimana ceritanya, tiba-tiba berhasil membuat polisi berahi terbunuh. Dan film pun tamat.